Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, apa kabarnya nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sudah anak-anak siapkan alat tulis dan buku cetak Bukmena jilid 2B. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1, yang pertama, menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Kedua, kesetaraan nilai sekelompok uang. Ketiga, gerak dasar tari anggota tubuh. Tujuan pembelajaran 2, yang pertama, menentukan kosakata berdasarkan gambar. Lalu yang kedua, mengelompokkan teman di sekolah. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia, lalu yang kedua, matematika, ketiga, seni budaya dan prakarya atau SBDP, keempat, pendidikan Pancasila kewarganegaraan atau PPKN. Pembelajaran hari ini kita awali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini materi pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 25 kita akan membahas materi tentang menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Selain kita dapat membuat cerita tentang letak rumahmu pada denah, kita juga dapat membuat cerita tentang letak sekolahmu pada denah. Nah, denah itu apa sih, nak? Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kamu dapat menggunakan kosakata seperti di antaranya sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Kosakata tersebut digunakan untuk menjelaskan petunjuk tempat-tempat di sekitarnya. Ayo coba perhatikan di mana letak sekolah. Sekolah terletak di Jalan Kenanga. Di sebelah kanan sekolah terdapat rumah Joni. Di sebelah kiri sekolah terdapat rumah Santi. Bangunan yang terletak di depan sekolah adalah toko buku. Toko buku terletak di antara rumah Dita dan puskesmas. Dengan letak sekolah ini pada denah, anak-anak dapat membuat cerita menggunakan kosakata di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan rumah, dan nama jalan. Kosakata tersebut digunakan untuk menjelaskan petunjuk tempat-tempat di sekitarnya. Selanjutnya kita ke pelajaran matematika. Pada hari ini, pelajaran matematika yang akan kita bahas, kesetaraan nilai sekelompok uang pada halaman 27. Nilai sekumpulan uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap uang tersebut. Perhatikan contoh berikut ya, nak. Terdapat 3 keping uang koin bernilai Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp2.000. Nilai sekumpulan uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dari kelompok uang yang bernilai sama atau setara dapat ditukarkan. Perhatikan contoh sebagai berikut. Terdapat 3 keping uang koin yang bernilai Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp1.000 yang sama jumlahnya dengan uang kertas yang bernilai Rp2.000. Selanjutnya kita ke pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Pada hari ini kita sudah memasuki materi pelajaran gerak dasar tari anggota tubuh pada halaman 28. Setiap hari kita melakukan gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membentuk tarian. Perhatikan contoh gambar berikut. Yang pertama sebelah kiri atas, gerakan mengangkat kaki serong ke kiri dan ke kanan. Dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki dengan secara bergantian kaki kiri atau kaki kanan.
dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Gerakan kedua yaitu gerakan menekuk tangan ke atas dengan cara yaitu menekuk kedua tangan ke atas. Gerakan ketiga yaitu gerak kedua tangan diangkatkan ke samping atau direntangkan. Kaki serong ke kanan dan kiri secara bergantian. Dapat anak-anak perhatikan ya bagaimana cara melakukan pada gambar tersebut. Lalu gerakan yang terakhir, gerakan tangan ke kanan dan ke kiri dengan cara kedua tangan diserongkan ke kanan ataupun ke kiri dengan posisi kaki lurus ke depan. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kita melanjutkan materi pembelajaran 1 tentang menentukan kosakata. Pada pembelajaran 2 halaman 29 materi yang akan kita bahas yaitu menentukan kosakata berdasarkan gambar. Anak-anak dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan. Anak-anak dapat mencari arti kosakata tersebut di dalam kamus. Setelah mengetahui artinya, anak-anak dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Berikut terdapat contoh sebuah gambar ada dua anak laki-laki yang sedang bermain bola dan berjabat tangan. Dalam sebuah permainan, sikap yang baik adalah sportif. Kosakata yang tepat adalah sportif. Arti kata yaitu jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Ayo sebutkan kata yang sesuai pada gambar tersebut dan sebutkan juga maknanya atau artinya. Kita hidup di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah harus saling membantu satu sama lain. Contoh kosakata yang tepat pada sebuah gambar tersebut adalah bekerja sama, yang artinya atau maknanya bekerja sama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu hingga tujuannya tercapai. Materi selanjutnya yaitu pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang mengelompokkan teman di sekolah pada halaman 31. Di sekolah ada siswa laki-laki, ada juga siswa perempuan. Anak laki-laki disebut juga putra, anak perempuan disebut juga putri. Kita hendaknya saling menghormati, baik kepada teman laki-laki maupun kepada teman perempuan. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan hidup dan dapat menghindarkan seseorang atau sekelompok orang dari perselisihan atau permusuhan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya nak ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.